Salam saudara. Salam. Ya, saya berterima kasih. Ini yang kedua, saudara masih setia. Saya tidak memberikan judul, Bapak Saudara, karena nanti akan disimpulkan ketika kita bersama-sama di hari ini. Nanti Bapak Saudara kira-kira menyimpulkan apa firman Tuhan yang kita peroleh dalam 3 hari yang akan kita jalani, Bapak Saudara. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa skenario jahat itu sudah dilakukan oleh orang-orang jauh sebelumnya, Bapak Saudara. Ya, bahwa Yusuf menderita juga karena sebuah skenario. Tapi Alkitab berkata kemarin Kejadian 50 ayat 20, boleh ditunjukkan sekali lagi? Boleh tunjukkan, Pak? Nah, Kejadian 50 ayat 20. Mana? Kejadian 50 ayat 20, di sana dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita mungkin masih ingat, Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara mengambil keputusan untuk vaksin 1, 2 dan booster, Bapak Saudara, ada perseliweran. Bahkan beberapa teman pendeta saya, Bapak Saudara, sampai hari ini belum divaksin. Katanya nanti takut itu adalah dari antikris. Saya nggak tahu ya, kalau misalkan mereka punya kesimpulan bahwa itu adalah antikris. Padahal Bapak Saudara, kalau divaksin zamannya dulu, Bapak Saudara, itu vaksin udah ada, Bapak Saudara. Tapi ya namanya polemik dalam sebuah tatanan masyarakat itu terjadi. Ya, Bapak Saudara, kita meyakini bahwa segala rancangan manusia untuk mencelakakan manusia yang lainnya itu akan terus terjadi. Tetapi kemarin orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Yusuf contohnya, Bapak Saudara, dia akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita lihat bagian yang lain. Kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, Bapak Saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16, boleh Bapak Saudara boleh melihat. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Saudara boleh lihat di dalam ayat yang ke-19. Jadi 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29. Dari ayat yang ke-29. Ayat 29-nya saya bacakan, saudara boleh lihat. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Yuk ayat 30-nya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ayat 31. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi Bapak Saudara perhatikan, dalam sebuah tatanan pemerintahan, tidak semuanya pemerintahan itu mereka adalah pemimpinnya ini, Bapak Saudara, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi dalam kurun waktu tertentu, Bapak Saudara, ketika ada seseorang yang memimpin sebuah negeri, di sana didapati di bagian ini, Bapak Saudara, ayat yang ke-29, Ahab bin Omri, di ayat 30-nya, boleh ditunjukkan ayat 30-nya. Ya, ayat 30-nya di sana katakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang jahat melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak Saudara sekali waktu mungkin bangsa kita diizinkan oleh pemimpin yang lalim, Bapak Saudara, ya semuanya diizinkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kemudian ayat selanjutnya, ya Bapak Saudara, ayat selanjutnya di sana dikatakan ayat 32. Ya, dia selain menyembah kepada Baal, kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Jadi Bapak Saudara, kejahatan spiritual ini namanya kejahatan spiritual, Bapak Saudara.
Karena dia menyembah kepada Baal itu namanya kejahatan spiritual. Tapi kalau misalkan dia mengambil Isabel, itu kejahatan moral dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Isabel sebenarnya tidak. Ya, ini kan dari Isabel inilah Bapak Saudara kemudian Ahab melakukan banyak kejahatan yang lain, tindakan moral, tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan pada waktu itu. Tapi karena seseorang memegang kekuasaan, ia dapat melakukan apa saja. Betul Bapak Saudara? Seseorang yang ada dalam puncak kekuasaan bisa melakukan apa saja. Contohnya Bapak Saudara, Daud ketika dia menjadi raja, ya Bapak Saudara, dia menginginkan siapa Bapak Saudara? Menginginkan siapa? Bathsheba. Tidak ada orang yang dapat menentang. Makanya saya berkata kepada Bapak Saudara beberapa waktu yang lalu, ya kalau Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, Bapak Saudara, itu adalah pengalaman spiritual kita kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada di istana, ada di kekuasaan, jangan sampai kita jatuh dan berbuat dosa. Ya, kadang-kadang ketika kita dalam kemiskinan, kesetiaan kita lebih, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita ada dalam sebuah istana, ketika kita punya kekuasaan, kita dapat melakukan apa saja. Bahkan Bapak Saudara melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan juga di mata sesama. Itu yang dilakukan oleh Daud. Nah, Bapak Saudara, apa akibatnya kalau misalkan dalam sebuah tantangan pemerintahan, ya pemimpinnya maling, pemimpinnya tidak takut akan Tuhan? Mari kita melihat di dalam ayat pasal selanjutnya, pasal yang ke-17 dari 1 Raja-Raja pasal yang tadi 16, kita nyebrang ke pasal 17-nya. Saya akan bacakan untuk Bapak Saudara semuanya ayat yang ke-17-nya, pasal yang ke-17-nya judulnya begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dan Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi Ahab didatangi oleh abdi Tuhan. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu kecuali kalau kau katakan. Jadi Bapak Saudara, kejahatan spiritual akan berakibat hal yang buruk. Kalau dalam konteks ini, kejahatan daripada seorang pemimpin mengakibatkan Bapak Saudara penderitaan atas seluruh rakyat. Kita di sini dikatakan bahwa Elia disuruh untuk menyampaikan berita penghukuman kepada Ahab. Jadi Bapak Saudara, penghukuman terjadi 3,5 tahun tidak ada apa Bapak Saudara? Tidak ada embun, tidak ada hujan. Bapak Saudara, kalau di sini udah 8 bulan, mungkin 3 bulan gak pernah ada hujan, kabut asapnya udah ini. Tetapi perhatikan Bapak Saudara, kita melihat aja ini penghukuman terjadi atas seluruh negeri. Kemudian ayat yang ke-3 di sana dikatakan, ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi sungai Kerit itu Bapak Saudara, saya membaca Bapak Saudara, ketika terjadi penghukuman atas suatu bangsa yang dialami, kalau di konteks ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu Bapak Saudara mengalami yang namanya, kalau di sungai Kerit ini, ya kalau sebenarnya kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Saudara itu bukan seperti sungai yang besar, sungai Yordan itu kan besar. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu wadi Bapak Saudara. Wadi itu Bapak Saudara itu seperti danau atau seperti aliran yang ada di di daerah dataran mereka yang ada di Timur Tengah itu ada wadi seperti itu Bapak Saudara. Dan Elia ada di sana. Tidak ada dalam komunitas banyak orang. Jadi Bapak Saudara, ketika ada penghukuman, Bapak Saudara, saya meyakini penghukuman terjadi atas suatu negeri, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan diasingkan. Dalam pengertian dia akan, Bapak Saudara, mungkin ya kayaknya menepi. Ini Bapak Saudara sudah tidak lagi dalam hiruk pikuk banyak orang. Ya kalau dalam
artinya Kerit itu Bapak Saudara ada di masa pengungsian, ada masa kesunyian, di masa yang sepertinya hanya ada Elia dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, Elia dibawa ke tempat seperti itu. Karena apa? Karena penghukuman terhadap tatanan pemerintahan. Tetapi perhatikan Bapak Saudara, walaupun dia ada di Sungai Kerit, dia sepertinya ada dalam sebuah keterasingan. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Bapak Saudara, penghukuman boleh terjadi pada suatu bangsa karena kejahatan daripada seorang pemimpin, dan itu imbasnya kepada seluruh rakyat. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengharapkan Tuhan, mungkin Bapak Saudara mengalami masa yang seperti kemarin 3 tahun Bapak Saudara. Masa COVID itu sepertinya masa kesunyian buat kita, masa yang tidak enak. Semuanya terbatas, semuanya Bapak Saudara tidak bisa kita seperti sebelumnya. Hanya mungkin kadang-kadang keluhan dalam diri kita. Tetapi sesungguhnya Bapak Saudara, masa seperti itulah masa yang ya istilahnya hanya kita dengan Tuhan lebih banyak ya berkomunikasi. Bapak Saudara, misalkan kita mau jujur, lebih banyak doa mana Bapak Saudara? Waktu zamannya COVID atau sekarang? Banyak mana Bapak Saudara? Banyak COVID ya. Apalagi kalau misalkan yang di tempat kerja dalam istilahnya ada pengumuman bahwa akan ada perampingan dan sebagainya gitu kan Bapak Saudara. Doanya kenceng nggak Bapak Saudara? Ya, ketika kami berkumpul dengan beberapa tokoh-tokoh pemerintahan yang ada di Kubu Raya Bapak Saudara, dulu waktu COVID itu ya sebenarnya banyak juga terjadi. Cuma kan pemerintah juga punya kemampuan untuk memanage. Kalau misalkan COVID-nya itu di-block Bapak Saudara, kemudian beritanya divulgarkan seperti itu, akan ada kepanikan. Betul kan Bapak Saudara? Orang akan belanja ini itu dan lain sebagainya. Kayak kalau kita nonton di Cina Bapak Saudara, itu diumumkan dengan terbuka, orang panik dan lain sebagainya. Pemerintah juga diberikan hikmat memanage bagaimana Bapak Saudara warganya untuk memanage sedemikian rupa. Dan itu kita alami Bapak Saudara. Tetapi kita yakini ya di sana dikatakan Tuhan menolong Elia. Jadi Bapak Saudara, orang-orang yang tetap hidup dalam sebuah ketaatan, dia akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya Bapak Saudara, ayat selanjutnya nanti saya akan komen dengan satu bagian yang lain. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi Bapak Saudara, walaupun dia mulai Bapak Saudara ada dalam sebuah kesunyian, dia tetap ada di sana Bapak Saudara. Jadi kalau misalkan nanti tahun 2023 Tuhan izinkan engkau sepertinya menepi dalam sebuah hidup pikuk, Tuhan izinkan itu terjadi, itu berarti Allah sedang berperkara hanya engkau dan Tuhan. Mari kita katakan hanya aku dan Tuhan. 1, 2, 3. Hanya aku dan Tuhan. 1, 2, 3. Lebihkan lantang lagi. 1, 2, 3. Ya, hanya aku dan Tuhan Bapak Saudara. Sekali waktu kita akan mengalami orang yang terdekat mungkin meninggalkan kita, orang yang bisa kita andalkan, kemudian dia tidak melakukan sesuatu, dan kemudian harapan-harapan yang lainnya yang seharusnya bisa terjadi tapi justru luluh lantak. Kalau itu sedang terjadi Bapak Saudara, tetaplah hidup dalam ketaatan. Sekalipun perjalanan itu sulit, perjalanan itu pedih. Kemarin saya berkata seperti sebuah sembilu, tetapi Alkitab di sana dikatakan Tuhan menjagai mereka. Ayat yang ke-6-nya di sana dikatakan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7-nya. Nah, sampai di 6 dulu Saudara. Jadi sampai di ayat yang ke-6 penyertaan Tuhan ada. Jadi saya ingin berkata
Di tengah kepedihan, di tengah kesulitan, di tengah hukuman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tetap akan mendapat perlindungan, tetap akan mendapatkan penyertaan, tetap akan mendapatkan, Bapak Saudara, perlakuan istimewa daripada Allah. Dia tetap kita ini tetap ditolong, tetap disertai. Ini konteks hamba Tuhan juga mengalami, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara semua yang ada dalam suatu tatanan, ya kayak misalkan kemarin kita COVID, ya hamba Tuhan juga berimbas, ya semuanya berimbas. Saya memberikan satu bagian lagi, ya ayatnya ke-7, ayatnya ke-7 lanjut. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi Bapak Saudara, kekeringan ini semakin melanda ini Bapak Saudara. Terus ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat yang ke-9. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Bapak Saudara, logikanya kita Bapak Saudara, kira-kira kalau misalkan dia udah ditolong oleh Tuhan, kemudian Bapak Saudara ada sekali waktu Tuhan ingin kita ini tidak terus ada dalam zona status yang nyaman, status quo, Bapak Saudara. Dibawanya lah ya Elia ke suatu tempat namanya Sarfat, Bapak Saudara. Di sana ada seorang janda. Saya percaya melangkah dari satu bagian ke bagian yang lain itu akan penuh risiko, betul kan Bapak Saudara? Tetapi Tuhan ingin Elia keluar. Ya, musimnya Tuhan menolong di sungai kering sudah selesai. Jadi Bapak Saudara, Tuhan itu punya masa, punya waktu mengatur hidup kita. Sungai kering menjadi tempat untuk dia dipelihara dan ditolong oleh Tuhan. Tetapi setelah itu Bapak Saudara, Tuhan membawa Elia ke bagian yang progres, yang lebih maju lagi. Dan di sini dikatakan untuk pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda. Ya, jandanya kalau misalkan Bapak Saudara ya penuh pertanyaan, ini janda macam apa? Ya, bisa nggak nolongin kita, nolongin saya? Ayat yang ke-10, perhatikan di sana dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergilah ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat yang ke-12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15, perhatikan 15 ini, 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakannya Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Saudara, di tengah kesulitan, Bapak Saudara yang saya belajar di bagian ini, Bapak Saudara, di tengah kesulitan, Bapak Saudara, bisakah seseorang itu memberikan hak hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan? Ya, jadi Bapak Saudara, hak hidupnya
janda di Sarfat ini, Bapak Saudara, sepenuhnya hanya yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Elia. Seandainya Bapak Saudara, ini kan pertaruhan gambling Bapak Saudara. Kalau dia kasihkan kepada Elia, iya kalau itu terjadi. Kalau enggak, berarti mungkin kalau ada misalkan bertetangga, ini saya tanya misalkan sama Ruben, Ben, kalau misalkan kamu jadi tetangganya ibu ini, kira-kira komentarmu apa kalau kemudian memberikan kepada Elia? Kamu tetangga dekatnya, kamu bilang apa? Iya, tepung dan buli-bulinya itu dikasihkan ke Elia. Kamu jadi tetangganya, omongannya apa kira-kira? Nggak ada kan? Kira-kira kalau kamu jadi tetangga, kamu ngomong apa sama janda Sarfat ini? Lebih baik untuk diri sendiri kan? Kau nih lebih mengasihi orang asing daripada dirimu sendiri. Oke, ibu lah, saya mewakili. Ya, Bu Kota Barat, kira-kira kalau jadi tetangga, ternyata ibu ini bilang, iya aku nih ada tamu nih, dia minta sesuatu seperti itu. Kira-kira ibu memberikan nasihat apa atau omongan apa kepada ibu janda Sarfat itu? Susah ya Bapak Saudara. Nah, oke lah Ibu Eva, kira-kira gimana Bu? Iya, jadi tetangganya nih mau cerita, ini ada tamu asing loh, ya bilang kayak gini. Dia nanti kalau kamu kasih ke orang itu, dia bilang nggak terjadi apa-apa, justru nanti sampai dipelihara, sampai nanti musim kelaparannya, musim hujannya turun baru terjadi. Kira-kira waktu cerita kayak gitu, kira-kira Ibu Eva jawabnya apa? Ya beritahu sama dia Pak, orang itu kalau untuk kita sendiri aja nggak cukup, lagi mau bagikan ke orang. Ya untuk diri sendiri saja kita tidak cukup. Ya, Ibu Ake gimana Bu Ake? Ini susah loh Ibu-ibu, ini ada anak, ada tamu, ya gitu kan? Bu Ake gimana Bu Ake? Hah? Enggak, jadi ibu, jadi tetangganya. Ini kan kita udah baca kisahnya Bapak Saudara. Kalau kita mau jujur belum baca kisahnya. Sekalian nggak baca kisahnya dulu lah. Kalau itu Ibu Walin. Ini kan belum baca kisahnya nih Pak. Iya, belum ada kisahnya. Misalkan. Sekarang yang belum nggak baca kisahnya, kira-kira iya. Kalau menurut saya sih ya, kamu aja nggak cukup. Gimana mau ngasih orang lain? Ya. Yang paling pedas ada nggak kira-kira? Gaya lu. Bukan, jangan-jangan orang mau berpikir, jangan-jangan kau ini ada main dengan laki-laki itu. Engkau lebih peduli dengan orang itu daripada peduli dengan siapa? Ada siapa nih? Ibu ini ada siapa? Ada anak. Kita mau jujur pasti kita akan berkata berat sama anak. Nah, tapi memang ada kalanya Bapak Saudara di dalam Tuhan ada prioritaskan keluarga, tapi di konteksnya ini Bapak Saudara demi sebuah ketaatan Bapak Saudara, makanya saat tadi melepas hak itu nggak enak Bapak Saudara. Ya, kadang-kadang gini Bapak Saudara, sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya milik siapa sih Bapak Saudara? Motor kita punya siapa? Sebenarnya semuanya kan pemberian dari Tuhan. Tuhan kan Bapak Saudara kan, semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Ya, tetapi Bapak Saudara, kadang-kala ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, kita melepas stempel hak milik pribadi kita ini gak gampang. Kita ini terlalu kuat untuk mencengkram bahwa sesuatu yang kita punya itu adalah karena diri sendiri, karena usaha kita. Memang
Dalam konteks yang lain ada yang berbeda, tapi dalam konteks ini Bapak Saudara, melepaskan haknya itu nggak mudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh ibu janda ini, dia tunduk dan taat. Betul kan Bapak Saudara? Tidak, ya dia meyakini bahwa suatu ungkapan yang dinyatakan oleh orang asing itu benar-benar akan terjadi. Makanya di sana dikatakan ayat yang berapa ya? Tadi ada demi Tuhan. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Ayat 12. Ayat 12-nya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti, ya tidak ada padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung. Jadi saya ingin berkata Bapak Saudara, ya kadang-kala ketika di masa tertentu Bapak Saudara, Tuhan memberkati kita bukan dari yang banyak. Tuhan memberkati dari sesuatu yang sedikit, tapi kita kerjakan dengan suatu kerelaan, dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah ketaatan. Maka sesuatu yang kecil, seperti pepatah kita orang Indonesia, sesuatu yang kecil sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan menjadi bukit. Alkitab mencatat di sini tadi di ayat yang ke berapa? 15 kan? Ya, ayat 15 dulu, dari ayat yang ke-15, Bapak Saudara, ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Lamanya nggak berapa lama, nggak tahu. Pokoknya yang jelas tadi dikatakan sampai hujan itu turun, kemudian semuanya terhenti. Pertanyaannya, kok bisa ya Bapak Saudara? Ya nggak tahu. Ini kan kita ini kadang-kadang Bapak Saudara, firman Tuhan itu tidak bisa dicerna dengan akal semata Bapak Saudara. Ada konteks tertentu kita mempercayainya secara supranatural. Betul kan Bapak Saudara? Kalau kita mau mengukur dengan akal kita, 5 roti dan 2 ekor ikan cukup nggak untuk 5.000 orang? Untuk orang-orang tertentu Bapak Saudara yang pahamnya liberal, teologi liberal, mereka berkata tidak mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang. Bagaimana bisa makan? Bagaimana kemudian sisa berapa Bapak Saudara? 12 bako. Tapi saya ingin berkata, ketaatanmu kepada Tuhan akan mampu menembus batas-batas kemustahilan. Saya ingin berkata, ketaatanmu kepada Tuhan akan mampu menembus batas-batas kemustahilan. Sesuatu yang mustahil, ketika engkau taat, maka itu akan ditembus. Sesuatu yang tidak logis Tuhan akan kerjakan. Kalau tidak salah hari Minggu kemarin kan tembok Yeriko kan? Ya. Kalau tembok Yeriko, Alkitab berkata bukti arkeologi Bapak Saudara itu 2 gerobak pendaki itu bisa jalan di atasnya. Pertanyaannya, bagaimana hanya dengan bersorak kemudian tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Saudara? Tembok itu roboh. Ya, ini saya kembali berkata, ya, teologi liberal berkata bahwa kekuatan resonansi suara orang yang berkumpul pada waktu itu, orang Israel yang berkumpul saking banyaknya Bapak Saudara, maka suara yang menggelegar itu Bapak Saudara merobohkan tembok Yeriko. Masuk akal Bapak Saudara? Masuk akal? Sekuat apa Bapak Saudara kalau sampai orang makan gitu, kemudian sekian banyak, kemudian 2 ya yang lebarnya 2 gerobak pedati bisa bersebelahan itu Bapak Saudara, bisa berpapasan, bisa roboh. Nggak mungkin Bapak Saudara. Suara itu pasti tidak bisa. Apalagi yang liberal, mungkin dulu udah ada bulldozer, ya dosa kayak gitu. Ini pikiran-pikiran dia. Tapi ini Bapak Saudara sebenarnya ingin mematahkan kita. Kalau berpikirnya jelimet, sulit Bapak Saudara, kita ini akan pusing. Bagaimana caranya nolongin perempuan ini? Saya ingin berkata, udahlah, ya dimensinya kita adalah dimensi orang percaya, dimensi iman, berjalanlah dalam ketaatan. Walaupun itu
nggak logis. Saya tadi katakan, ketika engkau taat, maka batasan-batasan kemustahilan akan ditembus, akan diterobos. Saya berharap kehidupan Bapak Saudara nantinya di 2023 engkau menjadi seorang penerobos dalam perjalanan spiritual. Mungkin ada tantangan yang tidak bisa terpatahkan oleh logika kita Bapak Saudara. Bagaimana ini bisa tercukupi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita akan mereka-rekakan sedemikian rupa akal kita Bapak Saudara. Kita tidak akan mampu mengerjakannya. Yang hanya dibutuhkan adalah seperti Elia. Yang dibutuhkan adalah Bapak Saudara seperti jenazah Sarfat, tunduk dan taat kepada Tuhan. Ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan, maka batasan kemustahilan akan mampu kita terobos, dan kita di dalamnya menerima pemeliharaan Tuhan, menerima mujizat Allah, menerima segala karya Tuhan yang besar. Orang berkata kesunyian menjadi tempat di mana orang sepertinya Bapak Saudara lonely, tapi tidak. Engkau orang-orang yang dibawa Tuhan ke tempat yang sunyi. Engkau akan melihat kebesaran Tuhan di sana. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, di mana sepertinya engkau diasingkan, sepertinya engkau ditepikan. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memelihara. Ya, Bapak Saudara nggak usah takut. Ya, kita mungkin akan berkata tahun 2024 apa yang akan terjadi. Berdoalah untuk bangsa kita. Kalau Tuhan membawa kebahagiaan seperti yang dialami oleh Elia dan Jana Sarfa, ada pemimpin yang maling, engkau orang yang percaya tetap dipelihara oleh Tuhan. Allah akan memberikan pembeda. Mari kita katakan pembeda. 1, 2, 3. Pembeda. 1, 2, 3 lebih kencang lagi. Pembeda. Pembeda. Orang akan mengalami semua krisis, tetapi Tuhan pandai atur gimana caranya nolongin kita. Itulah yang namanya apa tadi Bapak Saudara? Menembus batas. Mari kita katakan menembus batas. 1, 2, 3. Menembus batas. Susah apa? Enggak Bapak Saudara? Berjalannya di mana Bapak Saudara? Berjalan dalam ketakutan tidak bisa. Berjalan dalam kebimbangan enggak bisa. Berjalan dalam keraguan enggak bisa. Yang bisa adalah engkau berjalan dalam sebuah ketaatan. Ketika engkau berjalan dalam sebuah ketaatan, maka ada banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin, seorang janda yang hanya, tadi kita berkata berapa banyak saudara? Sedikit apa saudara? Minyak dalam buli-buli dan sedikit tepung. Saya ingin berkata juga, ketika engkau masuk dalam kesukaran yang besar, engkau tidak perlu iri dengan orang yang dianggapnya lebih berhasil. Orang yang mungkin merasakan nikmat yang lebih banyak. Itu takaran yang Tuhan sudah kerjakan dalam sebuah keadilannya. Orang itu menerima sesuatu yang lebih besar daripada dirimu. Gak apa-apa, terima biar mereka saja. Bagaimana yang dengan sikap kita? Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Engkau kelola, engkau manage, engkau kerjakan Bapak Saudara. Dan Bapak Saudara di sana dikatakan tadi, ketika sesuatu yang kecil dikerjakan dalam sebuah ketaatan, dilakukan dalam sebuah tindakan, maka yang kecil Bapak Saudara akan mengerjakan, akan memelihara nyawa kita dalam masa-masa kesulitan. Saya percaya Tuhan yang akan menolong. Saya berharap Bapak Saudara, jadilah engkau orang-orang yang kuat, jadilah orang-orang yang tangguh, supaya Bapak Saudara, supaya kita mampu menembus batas-batas kemustahilan. Matematikanya Tuhan berbeda dengan matematika kita. Betul Bapak Saudara? 5 tambah 2 tadi berapa Bapak Saudara harusnya? 7. Tapi 5 tambah 2 di tangan Tuhan Bapak Saudara berapa? Berapa rumusnya? Rumusnya kita 5 tambah 2 berapa Bapak Saudara? 7. Rumusnya Tuhan gimana? 5 tambah 2 sama dengan 5.000 ditambah 15. Mari kita ulangi. Matematikanya kita 5 tambah 2 berapa?
Ayo yang matang 1, 2, 3. Matematikanya kita 5 tambah 2 berapa? Matematikanya Tuhan 1, 2, 3. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 plus 12. Saya berharap Tuhan mengerjakan hal yang demikian di dalam pengiringanmu dan percayamu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan.